Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Ratna Dewi Aryasanti dengan NIM 2019106011037. Saya sendiri Muhammad Kedul Umam dengan NIM 2019106061039 dan Fikri Tri Nurdaki 2019106011071 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang sistem penyaluran air limbah di Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Topik yang akan kami bahas pada kesempatan saat ini adalah yang pertama pendahuluan, lalu gambaran umum, lalu yang ketiga ada proyeksi penduduk, keempat ada kriteria perencanaan, yang kelima ada perhitungan dan pembahasan, enam yang terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang, sistem penyaluran air limbah atau SPAL merupakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pengolahan air limbah, baik domestik maupun non-domestik. Perencanaan sistem penyaluran air limbah dari sumber penghasil air limbah domestik menuju tempat pengolahan sangat diperlukan, sehingga pengaliran dan pengolahan terintegrasi di dalam ruang lingkup pengelolaan air limbah secara berkesinambungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu menjelaskan bahwa air limbah merupakan sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, asrama, dan lainnya. Limbah cair baik domestik dan non-domestik memiliki beberapa karakteristik yang berdasarkan sumbernya. Karakteristik ini bisa digolongkan menjadi karakteristik fisik, kimia, dan biologi. Ini menurut Metcalfe dan Eddy 2003. Air limbah domestik berkontribusi sebesar 60% terhadap pencemaran lingkungan. Lokasi perencanaan sistem penyaluran air limbah ini dilaksanakan di Kecamatan Tegalsari dengan daerah pelayanan terlampir. Wilayah tersebut dipilih karena termasuk kategori kecamatan padat permukiman dan diperuntukkan untuk aktivitas ekonomi lainnya. Lalu tujuan dari penulisan tugas sistem penyaluran air limbah antara lain yang pertama, menentukan daerah pelayanan untuk penyaluran air limbah. Yang kedua, merencanakan lokasi instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga, merencanakan SPAL atau sistem penyaluran air limbah pada daerah yang akan direncanakan berdasarkan daerah pelayanan. Yang keempat, merencanakan perhitungan debit air limbah dan beban perpipaan. Yang kelima, merancang konfigurasi sistem penyaluran air limbah domestik, perencanaan alat atau bangunan pelengkap saluran air limbah domestik yang dapat membantu proses penyaluran air limbah agar berlangsung secara optimal. Mengetahui nilai bill of quantity dan anggaran biaya atau RAB yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada gambaran umum. Gambaran umum wilayah perencanaan Kecamatan Tegalsari. Kecamatan Tegalsari terletak di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Tegalsari memiliki luas wilayah sekitar 65,23 km persegi. Kecamatan Tegalsari terdiri dari 6 desa, yakni Karangdoro, Tegalsari, Karangmulyo, Dasri, Tamansari, dan Tegalrejo. Jumlah penduduk Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi di tahun 2020 mencapai 52.361 jiwa. Lalu batasan wilayah Kecamatan Tegalsari, yakni ada utara, sebelah utara bersebelahan dengan Kecamatan Genteng, selatan bersebelahan dengan Kecamatan Bangorejo, barat Kecamatan Glenmore dan Siliragung, timur Gambiran. Lalu selanjutnya ada proyeksi penduduk yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Fikri. Baik, untuk proyeksi penduduk, perhitungan proyeksi penduduk Kecamatan Tegalsari, Banyuwangi menggunakan 3 metode, yakni metode geometrik, aritmatik, dan least square. Proyeksi penduduk di Kecamatan Tegalsari dinilai cocok dalam menggunakan metode geometri, yaitu dengan rumus PN sama dengan PO dalam kurung 1 plus R dikali dengan N, yang dimana PN merupakan jumlah penduduk tahun yang diproyeksikan, lalu PO merupakan jumlah penduduk tahun awal proyeksi, dan R merupakan rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun dalam bentuk persen, dan N merupakan jangka waktu antara tahun proyeksi dengan tahun dasar. Next.
Nah, di sini terdapat tabel proyeksi penduduk yang di mana untuk angka 0 menunjukkan tahun awal, yaitu tahun 2020, dan angka 22 merupakan proyeksi akhir, di mana itu menunjukkan tahun 2042. Nah, untuk nomor 4 ada kriteria perencanaan. Untuk kriteria perencanaan terdapat yang pertama, debit air limbah. Debit air limbah dihitung dengan cara menggunakan debit air minum pada jam puncak. Dimensi saluran air limbah dipengaruhi oleh debit puncak. Jumlah debit air juga dapat ditentukan sebesar 60 hingga 80% dari jumlah penggunaan air bersih. Yang kedua, kecepatan aliran. Kecepatan aliran air limbah dalam perpipaan harus dirancang agar memiliki kemampuan self-cleansing untuk mengurangi endapan, padatan, atau pasir yang berpotensi terjadi di sepanjang jaringan perpipaan. Kecepatan tersebut memiliki batas minimum 0,6 meter per detik dan batas maksimumnya 3 meter per detik. Dan yang ketiga merupakan kedalaman air. Pada sistem perpipaan air limbah digunakan metode gravitasi dengan asumsi nilai D per D yakni 0,6 hingga 0,8. Perencanaan dapat ditentukan dengan nilai rasio D per D sesuai dengan kebutuhan. Kedalaman aliran dalam saluran memiliki batas minimum 50 mm pada kondisi Q-min atau debit minimum. Air limbah memiliki persentase 60 hingga 80% dan udara atas memiliki persentase 20 hingga 40%. Lalu yang keempat terdapat kemiringan saluran, yang dimana kemiringan pipa ditentukan berdasarkan rencana kemiringan dengan mempertimbangkan kemiringan daerah penelitian. Kemiringan pipa atau slope dalam perencanaan sistem penyaluran air limbah minimal yaitu 2%. Dan yang kelima, ada kedalaman penanaman pipa, yang dimana kedalaman pipa perlu diperhatikan karena berhubungan dengan kemiringan saluran. Kedalaman maksimal dari penanam pipa induk pada saluran terbuka sebesar 7 meter dengan pertimbangan biaya dan kemudahan dalam pemasangan serta perawatan pipa saluran. Lalu yang keenam yaitu letak manhole. Manhole diletakkan pada perubahan kemiringan saluran, perubahan arah aliran, dan perubahan diameter saluran. Dan yang ketujuh terdapat dimensi saluran. Dimensi saluran air limbah dibuat berdasarkan pembagian jalur pengaliran air limbah yang telah dibuat. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan perhitungan dimensi dan memperingan pembebanan perpipaan air limbah. Next. Nah, ini untuk nilai dari kriteria desain penyaluran air limbah. Next. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ratna Dewi. Kepada Ratna Dewi kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu ada blok pelayanan. Blok pelayanan dibagi berdasarkan kepadatan penduduk dengan alasan agar tersebar dengan rata. Blok A diisi oleh Desa Dasri dan Desa Taman Sari dengan kepadatan penduduk berturut-turut yakni 753 jiwa dan 773 jiwa. Blok B diisi oleh Desa Karangdoro dan Karangmulyo dengan kepadatan penduduk sekitar 1088 dan 733. Kemudian blok C diisi oleh Desa Tegalsari dan Tegalrejo dengan kepadatan penduduk sekitar 733 dan 723 jiwa. Next. Selanjutnya yaitu ada peta batas administrasi yang telah terlampirkan. Next. Selanjutnya yaitu ada perhitungan debit air limbah per blok dengan rumus yang digunakan untuk mencari debit air limbah yakni sebagai berikut. Dengan Q rata-rata air limbah diperoleh dari Q rata-rata air bersih kali 80%. Q-min air limbah diperoleh dari 1/5 dikali penduduk terlayani dibagi 1000, kemudian dipangkatkan 0,2 dikali Q rata-rata air limbah. Kubik air limbah diperoleh dari Q rata-rata air limbah dikali dengan 5 per penduduk terlayani dibagi 1000, kemudian dipangkatkan 0,2. Q infiltrasi diperoleh dari Q rata-rata air limbah dikalikan 0,3. Kemudian kubik air limbah diperoleh dari kubik air limbah ditambah dengan Q infiltrasi. Next.
Kemudian yaitu ada debit air limbah per blok. Di sini menampilkan blok A yang terdiri dari Desa Dasri dan Taman Sari dengan total Ki rata-rata 16,9 liter per detik, Ki-min 4,9, Ki-fik 58 liter per detik, Ki infiltrasi 5,1 dan Ki-fik 63. Blok B diperoleh Ki rata-rata 21,8, Ki-min 16,9 liter per detik, Ki-fik 70,1, Ki infiltrasi 6,5 liter per detik, dan Ki-fiknya 76,7 liter per detik. Untuk blok C diperoleh Ki-min 24,2, Ki-min 7,7, Ki-fiknya 76,6, Ki infiltrasi 7,3, dan Ki-fik totalnya 83,8. Untuk total dari ketiga bloknya yaitu Ki rata-ratanya diperoleh 62,9 liter per detik, Ki-minnya diperoleh 29,5 liter per detik, Ki-fiknya diperoleh 204,7, Ki infiltrasinya diperoleh 18,9 liter per detik, dan Ki-fiknya diperoleh 223,5 liter per detik. Next. Untuk perhitungan kebutuhan air Kecamatan Tegalsari, yang pertama itu menghitung jumlah terlayani, contohnya pada tahun 2022. Dengan hasil diperoleh 26.354 jiwa. Kemudian jumlah pemakaian perharinya diperoleh 1.581.259 liter per detik. Kebutuhan air per detiknya diperoleh 18,30 liter per detik. Next. Kemudian dilampirkan pemakaian air Kecamatan Tegalsari. Dengan tingkat pelayanan 70%, konsumsi air rata-rata 60 liter per jiwa per hari. Next. Ya, kemudian ada IPAL dan jaringan perpipaan. Lokasi IPAL berada di Desa Karangdoro. Lokasi IPAL ditentukan dari titik atau elevasi paling rendah dengan tujuan agar aliran air limbah mengalir ke sumber IPAL dengan menggunakan sistem gravitasi. Lokasi IPAL juga ditentukan dari sedikit atau jauhnya dari permukiman setempat. Next. Selanjutnya ada perhitungan pembebanan yang dihitung dari debit limbah rata-rata, debit air limbah puncak, debit infiltrasi, dan debit minimum pada setiap saluran pipa. Perhitungan pembebanan untuk mengetahui bahwa setiap saluran penyaluran air limbah. Perhitungan dapat dilihat pada tabel yang terlampau. Next. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada bangunan pelengkap. Yang pertama ada manhole. Perencanaan bangunan pelengkap manhole mengacu pada jaringan pipa distribusi. Terdapat 4 jenis manhole, yaitu manhole lurus, belokan, pertigaan, dan perempatan. Manhole pada perencanaan berjumlah 392 buah. Manhole tersebar di semua blok. Pada blok A terdapat 159 manhole, blok B ada 110 manhole, dan blok C memiliki 123 manhole. SIPON, perencanaan jaringan sistem penyaluran air limbah Kecamatan Tegalsari membutuhkan bangunan pelengkap SIPON sebanyak 11 SIPON. Pada blok A terdapat 5 SIPON yang berada di jalur A15 ke A1. Pada A1 ke A3 dari A8 ke A6 berjumlah 2 SIPON. Pada blok B terdapat 2 SIPON, yaitu pada jalur B6 ke B9. Pada blok C terdapat 4 SIPON pada jalur C1 ke C3, dan ketiganya jalur C3 ke IPAL. Lalu ada bangunan pelengkap. Yang pertama ada penggelontor. Kecamatan Tegalsari memiliki bangunan pelengkap penggelontor dengan nilai kecepatan aliran penghantar 0,087 meter per detik. Penggunaan penggelontor ini karena kecepatan minimum dan maksimum dari hasil perhitungan tidak memenuhi syarat agar terjadi self cleansing. Untuk perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu yang kedua ada pompa. Bangunan pelengkap pompa memiliki fungsi yakni memompa atau mengalirkan air menuju tempat yang memiliki elevasi lebih tinggi. Perencanaan jalan pipa Kecamatan Tegalsari memiliki pompa sebanyak 16 unit.
Pompa yang digunakan adalah pompa sentrifugal dengan H statis 7,8, H discharge-nya 23,7, H velocity 0,16, HF minor belokan 0,33, head total 32,10, daya pompa itu sekitar 2.843,82, mass jenis air dengan satuan kilogram per meter kubik itu 1000, Q-nya 0,009, hanya 32,10. Selanjutnya ada RAB dan BUQ. Perhitungan RAB dan BUQ pipa, bangunan pelengkap, aksesoris pipa, galian urukan, serta biaya jasa pemasangan dan galian yang telah diketahui, maka selanjutnya didapatkan RAB total pada perencanaan ini, yaitu senilai 59.364.787,56 dengan rincian sebagai berikut. RAB pipa 170.883.940 sekian, lalu 122 juta sekian, RAB manhole 613 juta ribu sekian, RAB galian urukan sekitar 39 juta sekian, RAB aksesoris pipa 19.706 sekian, RAB jasa sekitar 18 juta sekian. Mohon maaf, 18 miliar sekian. Lalu kesimpulan yang terakhir. Yang pertama, sistem penyaluran air limbah yang direncanakan adalah menggunakan prinsip sistem terpisah yang dilakukan dengan menggunakan aliran gravitasi dan pompa. Penyaluran daerah air limbah dibagi menjadi 3 blok pelayanan. 2. Penentuan lokasi IPAL untuk penyaluran air limbah berada di blok B, Desa Karangdoro. Lebih jelasnya pada dilihat gambar 4.2 pada blok pelayanan. Penempatan IPAL dilakukan berdasarkan letak wilayah dengan elevasi paling rendah karena agar air limbah tidak dapat mengalir menuju IPAL. Yang ketiga, perencanaan proyeksi penduduk dihitung menggunakan metode geometrik yang selanjutnya dapat melakukan perhitungan debit air limbah dan beban perpipaan. Yang keempat, proses penyaluran air limbah pada perencanaan ini menggunakan pipa Rucika dan Vinilon SNI S10. Pada perencanaan ini membutuhkan beberapa bangunan pelengkap seperti pompa, sipon, dan manhole. Jumlah kebutuhan pipa yang digunakan sebanyak pipa 8.146, manhole sebanyak 392 buah, pompa membutuhkan sebanyak 16 pompa, dan sipon membutuhkan 11 buah. Rencana anggaran biaya yang sudah saya jelaskan barusan. Mungkin demikian yang bisa kami jelaskan tentang hasil kerja kami, yakni perencanaan sistem penyaluran air limbah atau SPAL di daerah Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.